Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahatus Soleah dengan NIM 2017111200. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang hadis mahfudz dan hadis syadz. Konsep materi kali ini adalah 1. Definisi hadis mahfudz, 2. Definisi hadis syadz, 3. Langkah-langkah mengetahui kesandadan hadis, 4. Contoh hadis yang mengandung syadz pada sanad, 5. Konsep syadz menurut ulama hadis, 6. Contoh hadis yang mengandung syadz pada matan. Definisi hadis mahfudz secara bahasa berasal dari isim maf'ul dari hafdon, artinya menjaga, sedangkan mahfudz berarti sesuatu yang terjaga. Secara istilah, sebagaimana dalam kitab Minhatul Muhis, bab hadis ma'ruf dan hadis mahfudz adalah sebagai berikut. Hadis mahfudz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang istiqoq atau terpercaya yang bertentangan dengan rawi yang lebih rendah keunggulan darinya. Hadis mahfudz merupakan lawan atau kebalikan dari hadis syadz. Hadis syadz menurut bahasa isim fa'il dari syadan yang berarti janggal, sedangkan syadz berarti sesuatu yang janggal. Secara istilah, dalam kitab Minhatul Muhis, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat bertentangan dengan rawi yang lebih unggul darinya, dikarenakan bertambahnya ingatan, banyaknya jumlah sanad atau lainnya yang termasuk pentarjihannya. Langkah mengetahui kesandadan hadis. 1. Semua sanad yang mengandung matan hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan. 2. Para periwayat atau perawi dari seluruh sanad yang telah dihimpun kemudian diteliti kualitasnya. 3. Semua sanad yang mengandung matan hadis yang pokok masalahnya memiliki kesamaan dihimpun dan diperbandingkan. Konsep syadz menurut para ulama. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, ciri-ciri hadis yang termasuk hadis syadz adalah 1. Kesendirian seorang perawi hadis yang dalam istilah ilmu hadis lazim tersebut hadis fardhu mutlak. 2. Periwayat hadis tersebut bukan seseorang yang shiqaq. Sebaliknya, suatu hadis yang mengandung kemungkinan syadz apabila hadis tersebut memiliki firodi sanad, para perawi hadis seluruhnya terdiri perawi yang shiqaq, dan adanya pertentangan sanad atau makna dalam kandungan matan hadis. Pengertian selanjutnya, menurut Al-Hakim, menurut tokoh ini, hadis syadz didefinisikan sebagai periwayat yang tidak shiqaq. 2. Adanya pertentangan sanad dan matan yang diriwayatkan oleh perawi yang shiqaq. Dengan kata lain, suatu hadis dapat dikatakan mengandung syadz apabila 1. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi dengan fardhu mutlak. 2. Periwayat yang sendirian itu bersifat shiqaq. Yang selanjutnya yaitu menurut Al-Khalili, yang menyebutkan bahwa pendapat yang dipaparkan oleh para ulama penghafal hadis, begitupun hadis sanad syadz ini adalah hadis yang memiliki suatu sanad yang dengan seorang guru menyendiri baik itu shiqaq atau tidak. Menurut Al-Khalili, hadis yang syadz diriwayatkan oleh perawi shiqaq harus ditinggalkan dan tidak boleh diterima dengan bijak. Sedangkan hadis yang perawi shiqaq harus dibukukan atau tidak dipakai sama sekali. Pendapatnya yaitu masyarakat penyendiri secara mutlak. Namun ia tidak menyebutkan secara tegas keharusan adanya pertentangan. Namun, dari sejumlah pendapat yang berkembang, pendapat Imam Syafi'i termasuk pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama hadis. Pendapat Imam Syafi'i diikuti oleh Ibnu Shalih Al-Nawawi, Al-Zahabi, serta ulama yang muncul belakangan dari kalangan ulama mutaakhirin. Dalam pandangan cemburu ulama hadis, suatu hadis mengandung syadz apabila adanya pertentangan seseorang perawi hadis dengan perawi lainnya yang lebih kuat posisinya. Kekuatan atau kelebihan rawi dimaksud bisa dilihat dari segi keadilannya, kebatinannya, atau rafiqah dalam jumlah yang banyak. Pertama, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas bertentangan dengan hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu dalam segi matanya. Hadis pertama merupakan hadis qauliyah atau perkataan Nabi,
Sedangkan hadis yang kedua adalah fi'liyah atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atal fajri ihtaja'a ala siqihi imani, yang artinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat fajar maka beliau membaringkan badan ke sisi kanan. Hadis Bukhari nomor 590, Muslim nomor 1216 dan Nasai nomor 678. Selain itu, kebanyakan riwayat dan sanad-sanad yang istiqaq atau terpercaya yang menjelaskan tentang memiringkan posisi badan setelah selesai sholat subuh adalah hadis fi'liyah. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Isa mengatakan bahwa derajat hadis pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah merupakan hadis Hasan Gharib. Bahkan Abu Isa mengatakan bahwa derajat hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah merupakan hadis Hasan Gharib.